Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Jumat, saudara-saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Seburuk-buruknya seorang fasik, seorang yang sering melakukan dosa, adalah dia melakukan dosa dalam keadaan bersendirian dan tidak ada orang lain yang melihatnya. Dan sebaik-baiknya orang saleh yang bertakwa adalah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala tidak ada juga yang melihatnya. Dia hanya berdua-duaan dengan Sang Penciptanya yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pernah berkata bahwa dari 4 perkara yang melancarkan rezeki, salah satunya adalah qiyamul lail, yaitu salat malam. Salat malam ini adalah indikator keimanan seseorang dan dia merupakan kebiasaan orang-orang saleh. Banyak kita melihat kaum muslimin mampu menegakkan salat-salat sunnahnya di siang hari. Namun di malam hari mereka sangat sulit keluar dari selimut-selimutnya, keluar dari kenyamanannya tidur untuk menegakkan salat malam. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan mereka, Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah pada sebagian malam untuk salat, separuhnya atau kurangi atau lebihi sedikit dari itu, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Dan qiyamul lail adalah sebaik-baik salat setelah salat wajib. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa afdhalus salati ba'dal fariidhah salatul lail." Dan sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat malam. Bahkan orang yang senantiasa menegakkan salat malamnya, mereka dijamin masuk surga dengan selamat dari azab neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya ayuhan nas, afshus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam." Wahai manusia, sebarkanlah salam, jalinlah tali silaturahim dengan kerabat, berilah makan kepada istri dan kepada orang-orang miskin, salatlah di waktu malam sedangkan manusia yang lain sedang tidur. Tentu kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji mereka yang salat dalam banyak ayat di salat malam, dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tatajafa junubuhum 'anil madhaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun." Lambung-lambung mereka jauh dari tempat-tempat tidur mereka, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan penuh harap,
dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dalam sambungan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjanjikan untuk mereka yang rajin tahajud, rajin qiyamul lail, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka kenikmatan-kenikmatan di surga yang menyenangkan hati-hati mereka sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Dari Asma binti Yazid rahimahallahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bila Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua manusia dari pertama hingga yang terakhir pada hari kiamat kelak, maka datanglah sang penyeru. Ada yang menyeru lalu memanggil dengan suara yang terdengar oleh semua makhluk pada hari itu. Dia berkata, hari ini semua yang berkumpul akan tahu siapa yang pantas mendapatkan kemuliaan. Kemudian yang menyeru tadi kembali berkata, hendaknya orang-orang yang lambungnya jauh dari tempat tidur bangkit. Kemudian mereka bangkit, sedangkan jumlahnya mereka sangat sedikit sekali. Sekarang pertanyaannya saudara-saudaraku sekalian, kalau pada hari ini kita diseru dengan seruan yang sama, panggilan yang sama, kira-kira ada berapa orang yang terhitung menegakkan sholat malamnya? Kalau kita belum termasuk dari orang-orang tersebut, maka apakah yang menghalangi Anda untuk menjadi salah satu dari mereka? Kalau sholat malam yang merupakan jihad melawan diri sendiri, melawan pengaruh kenyamanan dan kenikmatan dunia saja susah kita untuk tegakkan, bagaimana pula kalau datang seruan untuk berjihad perang di jalan Allah? Sadarilah saudara-saudaraku sekalian, Anda bersusah payah meraih kenikmatan dunia, banting tulang siang malam mengumpulkan harta untuk meraih dunia yang Anda inginkan, untuk menjadi orang yang sukses. Tapi untuk surga yang harganya lebih mahal dari seluruh pembendaharaan di alam semesta ini disatukan, Anda masih bermalas-malasan. Ingatlah sekali lagi saudara-saudaraku sekalian, dagangan yang paling pantas Anda bersusah payah untuk bisa membelinya adalah dagangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah." Ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal, dan ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu adalah surga. Oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian, saya mengajak Anda semua, marilah menjadi hamba yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mulai membiasakan diri kita untuk melakukan sholat malam. Mari kita mulai belajar berkorban untuk meraih cinta Allah, meraih surganya Allah yang seluasnya seluas langit dan bumi, yang tidak bisa diraih dengan berleha-leha, tidak bisa diraih dengan bermalas-malasan. Ingatlah, kita ini hidup cuma sebentar. Tanpa disadari, waktu kita ini untuk memberikan pengorbanan kita kepada Allah hanya tersisa sedikit. Maka manfaatkanlah waktu yang tersisa tersebut untuk memberikan pengorbanan terbaik kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fi kitabi was sunnah wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa hikmah wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahuma innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ketahuilah saudara-saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang yang senantiasa mengerjakan salat malam merupakan ciri-ciri orang yang bersyukur. Pada saat Aisyah radhiyallahu taala anha melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai kaki beliau hancur-hancur, sehingga dia bertanya kepada Rasulullah, "Lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Kenapa kamu melakukan demikian ya Rasulullah, padahal dosa-dosamu yang lalu dan akan datang sudah diampuni? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Afala takunu 'abdan syakura?" Tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Mereka yang dimudahkan untuk mengerjakan salat malam termasuk dari golongan orang-orang yang bersyukur. Kesyukuran mereka dituangkan di dalam berlezat-lezat bersama Allah di malam hari tatkala manusia telah tidur. Semakin diberikan kenikmatan, seseorang hendaknya lebih rajin dan berjuang untuk istiqamah mengerjakan salat malamnya. Kesyukuran seorang hamba terhadap nikmat
tidaklah hanya terucap di lisannya saja, tapi direalisasikan dan ditampakkan melalui perbuatan anggota badannya. Abu Hazim rahimahullah ta'ala pernah berkata, siapa saja yang bersyukur dengan lisannya namun tidak bersyukur dengan anggota badan lainnya, itu seperti seseorang yang mengenakan pakaian. Dia ambil ujung pakaian saja, tidak dia kenakan seluruhnya, maka pakaian tersebut tidaklah bermanfaat untuknya untuk melindungi dirinya dari dingin, panas, salju dan hujan. Dan setiap nikmat yang kita dapatkan tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu adalah musibah. Maka tatkala nikmat yang tidak terhitung yang dilimpahkan kepada orang-orang beriman tidak direalisasikan salah satunya pada salat malam kita, maka kesyukuran kita belumlah sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur, memberikan semangat pada jiwa-jiwa kita untuk mengerjakan salat malam, menjaga kita dari kemalasan dan hal-hal yang membuat kita lalai dan jauh darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa wa ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalam.